Sebagai salah satu tujuan tempat wisata di Indonesia, Kota Ambon memang menyimpan banyak sekali lokasi wisata yang seru dan menyenangkan. Juga tak pernah sepi dengan pengunjung. Mereka yang datang berkunjung ke kota ini sendiri tak hanya berasal dari kawasan sekitar Ambon saja, melainkan juga merupakan wisatawan yang datang dari luar negeri. Berdasarkan data dari Disparbud Kota Ambon, hingga 2018 terdapat sebanyak 11.015 wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik sebanyak 17.228 orang. Mereka datang ke kota ini untuk menikmati keindahan wisata alam seperti pantai, alam bawah laut, hingga wisata sejarah, yang diantaranya ialah Masjid Tua Wapawe dan Gereja Tua Immanuel yang berlokasi di Desa Hila, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Masjid Tua Wapawe adalah masjid tertua dan bersejarah di Maluku. Masjid yang saat ini masih berdiri dengan kokohnya, menjadi bukti sejarah Islam di Maluku pada masa lampau. Dibangun pada tahun 1414 Masehi, hingga saat ini usianya telah mencapai 7 abad. Mulanya, masjid ini bernama Masjid Wawane karena dibangun di lereng Gunung Wawane oleh Pernada Jamilu, keturunan Kesultanan Islam Jailolo dari Moluku Kieraha atau Maluku Utara. Namun, masjid ini mengalami perpindahan tempat akibat gangguan dari Belanda yang menginjakkan kakinya di tanah itu pada tahun 1580 setelah Portugis pada tahun 1512. Masjid ini juga mengalami perubahan nama, yang awalnya bernama Masjid Wawane, berubah menjadi Masjid Wapawe yang berarti masjid yang didirikan di bawah pohon mangga berabu. Masjid yang masih dipertahankan dalam arsitektur aslinya ini berdiri di atas sebidang tanah yang oleh warga setempat diberi nama Teon Samaiha. Konstruksinya berdinding gaba-gaba atau pelepah sagu yang kering dan beratapkan daun rumbia. Meskipun kecil dan sederhana, masjid ini mempunyai keunikan yang jarang dimiliki masjid lainnya, yaitu konstruksi bangunan induk dirancang tanpa memakai paku atau pasak kayu pada setiap sambungan kayu. Hingga saat ini, Masjid Wapawe masih berfungsi baik sebagai tempat sholat Jumat maupun sholat 5 waktu. Hal menarik lainnya ialah tersimpan dengan baik 2 mushaf Al-Quran yang konon termasuk tertua di Indonesia, yakni Mushaf Imam Muhammad Ari Kulapesi dan Mushaf Nur Cahya, yang masing-masing selesai ditulis tangan pada tahun 1550 dan 1590. Di sisi lain, sekitar 150 meter dari masjid ke arah utara, di tepi jalan raya terdapat sebuah gereja tertua di Maluku yang merupakan peninggalan Portugis dan Belanda. Gereja Tua Immanuel dibangun oleh Belanda pada tahun 1659 untuk menyebarkan agama Nasrani di wilayah negeri Hila dan sekitarnya. Bangunan gereja ini terlihat sangat sederhana seperti ruang pertemuan dengan mimbar dan 8 kali 2 baris bangku, tempat duduk untuk beribadah, serta ruang kecil untuk pendeta. Bangunannya terbuat dari kayu beratapkan rumbia. Di dekat pintu masuk, terdapat menara lonceng gereja sebagai pengingat waktu beribadah. Tak banyak peninggalan yang tersimpan di gereja tersebut, dan saat ini tidak lagi digunakan untuk beribadah karena penduduk yang menganut agama Kristen sudah berpindah ke tempat lain pasca kerusuhan Ambon. Menarik bukan? Jadi, buat teman-teman yang pengen ke Maluku, jangan hanya fokus ke pantai doang ya. Masih ada banyak kok destinasi pariwisata seperti tempat-tempat bersejarah yang bisa dikunjungi. Ayo ke Maluku!